Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الآمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu nama Allah Ad-Dayyan, maknanya yang menghisab dan yang memberi balasan. Sekarang kita lanjut ke Al-Muqaddim dan Al-Muakhir. Dua nama ini dicantumkan di dalam 3 hadis. Tiga-tiganya menjelaskan tentang doa yang dibaca oleh Nabi SAW di dalam salatnya. Salah satunya hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an dari Nabi SAW bahwa beliau selalu berdoa dengan doa berikut. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahanku dan kebodohanku. Wa israfi fi amri, dan sikap berlebih-lebihanku dalam urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa-apa yang engkau lebih tahu tentangnya daripada aku. Allahumma gfirli jaddi wa hazli. Ya Allah, ampuni aku dalam kesungguh-sungguhanku atau di dalam lawan sungguh-sungguh heureuy, bercanda. Wa khata'i wa amadi, baik yang tidak disengaja ataupun yang disengaja. Wa kullu dzalika indi, semuanya itu ada pada diriku. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampuni aku apa yang telah aku lakukan dulu ataupun yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku tampakkan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa-apa yang engkau lebih tahu tentangnya daripada aku. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkaulah al-muqaddim dan engkau pula al-muakhir. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Coba lihat kata antal muqaddimu wa antal muakhir dijadikan penutup doa yang isinya minta ampunan atas seluruh jenis kesalahan. Ini yang pertama. Hadis kedua dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menjelaskan tata cara salat Nabi SAW. Di dalamnya Nabi ada berdoa, kata Ali,
thumma yakunu min akhiri ma yaqul baina tasyahud wa taslim. Kemudian Nabi berdoa di gerakan terakhir antara tahiyat dan salam. Setelah innaka hamidum majid, lalu beliau berdoa dengan doa berikut. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Kata Nabi SAW, ya Allah ampuni aku baik dosa yang telah aku lakukan dulu ataupun yang akan datang, yang aku sembunyikan atau yang aku tampakkan, dan apa yang wa ma asraftu, sikap berlebih-lebihan aku, dan apa-apa yang engkau lebih tahu tentang kesalahanku itu daripada aku. Engkau al-muqaddim, engkau al-muakhir, tidak ada sesembahan yang hak selain engkau. Ini doa yang kedua yang berisi al-muqaddim dan al-muakhir, sama dijelaskan sebagai penutup dari doa minta ampunan. Ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW apabila berdiri pada waktu sholat malam, sholat tahajud, kalau yang tadi doanya antara tahiyat akhir dan salam, sebelum salam. Hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika tahajud di doa iftitah, Nabi SAW baca doa, Allahumma lakal hamdu, anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna. Ya Allah, bagimu segala puji. Engkaulah yang menegakkan langit dan bumi beserta isinya. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ard wa man fihinna. Bagimu segala puji dan bagimu kerajaan langit dan bumi beserta isinya. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ard, dan bagimulah segala puji. Engkaulah cahaya bagi langit dan bumi. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard, dan bagimu segala puji, engkaulah raja langit dan bumi. Walakal hamdu antal haqq, bagimu segala puji, engkaulah al-haqq, engkaulah kebenaran. Wa wa'dukal haqq, janjimu itu benar. Wa liqa'uka haqqun, pertemuan denganmu juga benar. Wa qauluka haqq, ucapanmu juga benar. Wal jannatu haqq, wan naru haqq, wan nabiyuna haqq, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun, was sa'atu haqqun. Surga itu benar, neraka itu benar, para nabi benar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar, dan kiamat juga benar. Allahumma laka aslamtu, ya Allah hanya kepada Engkau kami Islam, aku Islam. Wa bika amantu, dan hanya kepada Engkau aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepada Engkau aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepada Engkau aku tobat kembali. Wa bika khasamtu, hanya karena Engkau aku memusuhi. Wa ilaika hakamtu, dan hanya kepada Engkau aku berhukum. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu,
ampuni aku apa yang telah aku lakukan dulu dan yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan apa yang aku sembunyikan serta apa yang aku tampakkan. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkaulah al-muqaddim dan engkaulah al-muakhir. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Ini hadis ketiga. Jadi kata-kata al-muqaddim dan al-muakhir selalu dijadikan penutup untuk doa yang isinya minta ampunan. Berkata muallif, dua nama ini al-muqaddim dan al-muakhir adalah dua nama yang saling berpasangan, saling berkaitan, yang tidak pernah satu nama ini berdiri sendiri tanpa yang lainnya. Setiap ada al-muqaddim pasti disandingkan dengan al-muakhir. Jadi kedua-duanya merupakan kesatuan yang utuh. Karena itu takdim dan takhir merupakan dua sifat Allah. Makna takdim adalah secara bahasa yang mengawalkan, makna takhir adalah yang mengakhirkan. Nanti ada rinciannya. Jadi kedua nama ini mengawalkan dan mengakhirkan dua sifat Allah. Yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Menunjukkan akan terlaksananya semua kehendak Allah. Dan menunjukkan kesempurnaan sifat hikmah Allah. Kedua-duanya baik al-muqaddim ataupun al-muakhir merupakan sifat zatiyah karena kedua-duanya tetap selama-lamanya melekat dalam diri Allah dan Allah disifati dengan dua sifat ini. Juga dua sifat ini termasuk sifat fi'liyah, sifat af'al atau perbuatan. Karena mengawalkan atau mengakhirkan sesuatu pasti berkaitan dengan makhluk. Baik aspek zatnya, perbuatannya atau sifat-sifat makhluk. Apa makna at-taqdim dan at-takhir? Taqdim, takhir itu kata bendanya, perbuatannya. Pelakunya atau subjeknya disebut al-muqaddim dan al-muakhir. Allah disebut al-muqaddim dan al-muakhir. Perbuatannya takdim dan takhir. Pernah di dalam bahasan fikih mendengar istilah takdim dan takhir? Dalam hal apa? Jama'. Jama' takdim artinya jalma yang diawalkan. Asar ditarik ke zuhur. Jama takhir, jama yang diakhirkan. Zuhur yang ditarik ke asar. Jadi takdim itu mengawalkan, takhir mengakhirkan. Nah, takdim dan takhir ini bisa terjadi dalam aspek kauniyah. Kauniyah itu apa yang Allah terapkan di alam. Bahasa kitanya sunnatullah atau hukum alam. Seperti diawalkannya sebagian makhluk dan diakhirkannya sebagian makhluk lain dalam banyak hal. Dalam hal penciptaan, malaikat lebih dahulu daripada jin. Jin lebih dahulu diciptakannya daripada manusia. Orang-orang terdahulu lebih dahulu diciptakan dan dihidupkan. Kita diciptakan dan dihidupkan belakangan.
Tapi nanti ada yang lebih belakangan lagi, yaitu generasi setelah kita. Jadi ada yang diawalkan dari aspek kehidupan, dari aspek kelahiran dan kematian, dan juga diawalkan dan diakhirkan antara sebab dan akibatnya. Sebab pasti lebih awal daripada akibat. Akibat itu diakhirkan daripada sebab. Demikian juga syarat dan masyrutnya. Dan banyak lagi hal-hal lain yang ada sebagian makhluk yang diawalkan, ada yang diakhirkan. Semuanya itu berdasarkan sifat hikmah Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Jadi mengawalkan dan mengakhirkan dari aspek kauniyah, yaitu apa yang Allah berlakukan di alam ini. Ya, kita lebih dahulu daripada anak cucu kita. Tapi kita lebih terakhir dibanding orang tua, kakek nenek kita, buyut kita. Begitulah Allah Azza wa Jalla menetapkan. Mana yang lebih dahulu? Makan apa kenyang? Makan lebih dahulu, baru kenyang. Karena makan sebagai sebab. Kenyang sebagai akibat. Allah mendahulukan sebab daripada akibat. Mana yang lebih dahulu? Punya anak atau nikah? Nikah dulu baru memiliki anak. Karena nikah menjadi penyebab, memiliki anak menjadi akibat. Sebab lebih dahulu daripada akibat. Ya, ini dalam aspek kauni. Kauni itu sunnatullah, hukum alam, hukum yang Allah berlakukan di alam. Kedua, takdim dan takhir bisa dalam aspek syar'i. Artinya maknanya diawalkan, diakhirkan itu artinya dianggap lebih utama daripada yang lain. Tafdil, seperti para nabi dianggap lebih utama dibanding umumnya manusia. Sebagian nabi ada yang dianggap lebih utama daripada nabi yang lainnya. Seperti ulul azmi, lebih utama daripada nabi-nabi yang lainnya. Para rasul lebih utama daripada para nabi. Dan Nabi Muhammad SAW lebih utama dari seluruh nabi dan rasul. Demikian juga orang. Ada orang yang lebih utama daripada orang lainnya. Maksud orang di sini selain para nabi, para rasul. Kita. Ada yang lebih diutamakan dari aspek ilmu, dari aspek iman, dari aspek amal, dari aspek akhlak, dari aspek karakter, sifat, dan seterusnya. Maka orang-orang yang dianggap lebih utama atau diberi keutamaan lebih dibanding yang lain disebut orang itu diawalkan. Dan yang keutamaannya minim, kurang, disebut diakhirkan. Dan dua nama ini terdapat dalam 3 hadis yang tadi dijelaskan. Tiga-tiganya disebut dalam konteks meminta ampunan atas doa, atas dosa-dosa semuanya. Maka dikatakan baik dosa yang dulu ataupun yang sekarang. Dosa yang dirahasiakan atau yang terang-terangan. Dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Maka di dalam penjelasan ini terkandung makna bahwa dosa itu bisa menyebabkan seorang hamba binasa
dan diakhirkan. Makna diakhirkan artinya dihinakan, direndahkan. Sebab makna takdim dan takhir mencakup banyak makna. Diawalkan dan diakhirkan, diutamakan atau kurang utama, dimuliakan atau dihinakan, ditinggikan atau direndahkan. Dosa menjadi penyebab orang itu dibinasakan, dihinakan, diakhirkan. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla mengampuni hamba-hamba, memberi ampunan kepada hamba-hamba atas dosa-dosanya, lalu orang itu ditakdim, diawalkan, diangkat derajatnya atau dimuliakan, dan seluruh urusan milik Allah berada di tangan Allah. Allah lah yang merendahkan atau yang meninggikan, yang memuliakan atau yang menghinakan, yang memberi ataupun yang menahan pemberian. Maka siapa orang yang Allah tetapkan akan diberi kemuliaan, ketinggian derajat, dan kemajuan. Maknanya kemajuan, kelebihan dari aspek kebaikan. Maka tak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Kalau seseorang mau dimuliakan oleh Allah, diangkat oleh Allah, diberikan karunia, diberikan kelebihan dari aspek apapun, tak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Sebaliknya, siapa orang yang telah ditetapkan akan dihinakan oleh Allah, direndahkan oleh Allah, diakhirkan oleh Allah. Diakhirkan dalam konteks bermakna rankingnya terakhir, artinya buruk gitu ya. Maka tak ada seorang pun yang bisa menolong dia untuk terhindar dari kehinaan ini. Dalam salah satu hadis berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qalbin illa wa huwa baina usbu'ain min asabi rabbil alamin. In syaa'a ayyuqimahu aqamah wa in syaa'a ayyuzighahu azaghah." Tidak ada satupun hati kecuali si hati itu ada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Hadis ini mengisyaratkan Allah punya jari. Tapi jari Allah laisa kamitslihi syai'un. Tak ada yang serupa dengan jari makhluk manapun. Jari makhluk yang satu dengan makhluk lain aja bedanya. Jari kita dengan jari monyet rada mirip lah. Jari kita dengan jari binatang belalang. Belalang ada jari-jarinya? Ada. Beda sama? Beda. Apanya? Semuanya. Fungsinya, ukurannya, bahannya, warnanya. Jari kita mah bisa nyintrek. Nah, binatang mah bisa nyintrek. Monyet ke sigana hentenya. Bisa nyolok. Bisa dikepalkan. Ya, yang binatang lain tidak. Itu makhluk dengan makhluk. Beda segala-galanya. Walaupun sama-sama jari. Apalagi dengan jari Allah laisa kamitslihi syai'un. Tukang takwil bakal bingung jari di sana ditakwil apa ya gitu. Kata Allah, tidak ada satupun hati. Kecuali hati itu berada di antara dua jari. Di antara jari-jari Allah, Rabbul Alamin. Kalau Allah menghendaki hati itu tegak di atas kebenaran, Allah akan tegakkan dia di atas istiqamah. Kalau Allah menghendaki menyesatkan hati tersebut, maka akan sesatlah hati tersebut. Jadi yang membolak-balikan hati kita Allah, termasuk
Yang memberi hidayah atau yang menyesatkan adalah Allah. Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wal mizanu biyadir rahman, yukhfiduhu wa yarfa'uhu." Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu, dan mizan berada di tangan Allah. Hadis ini mengisyaratkan Allah punya tangan. Ayat juga banyak, yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Jangan diingkari, kalau Allah punya tangan mirip makhluk dong, balikan. Kalau Allah nggak punya tangan, apakah tidak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang nggak bertangan? Banyak atuh, lebih hina. Ikan, ular, nggak bertangan kan? Apalagi, banyaklah, lebih hina. Wajib kita yakini Allah punya tangan karena Allah sendiri menjelaskan itu dalam Al-Quran dan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis. Tapi tangan Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Apa yang tidak serupa? Segala-galanya, bentuknya, ukurannya, bahannya, fungsinya, macam-macam. Walaupun ada yang sama dari aspek fungsi, tapi tidak seluruhnya sama. Seperti tangan kita untuk memegang. Monyet juga punya tangan untuk memegang juga. Allah punya tangan untuk memegang, iya. Sebab Allah memegang langit dan bumi ini. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha barokah Allah yang di tangannya lah seluruh kerajaan langit dan bumi. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mizan berada di tangan Allah, lalu Allah rendahkan atau Allah tinggikan. Di dalam hadis barusan terkandung penjelasan bahwa hamba tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk urusan kebahagiaan dia ataupun penderitaan dia, kehinaan dia ataupun kemuliaan dia, kemajuan dia ataupun kemunduran dia. Enggak. Semua yang dialami oleh manusia itu Allah yang ngatur. Kalau orang mulia, Allah memuliakannya. Kalau orang hina, Allah menghinakannya. Kalau orang taat, Allah yang membuat dia taat. Kalau orang sesat, Allah yang membuat dia sesat. Lalu dikatakan, ini tada fabihidayatillahi iyahu. Kalau seseorang memperoleh petunjuk, berada di atas petunjuk, itu karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Wa in thabata 'alal iman fabitasbiyatihi. Kalau orang istiqomah di atas keimanan, itu karena Allah yang membuat dia istiqamah. Kalau seseorang sesat, Allah yang memalingkan dia dari hidayah. Karena alasan yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai bukti keadilan Allah. Atau jangankan Allahnya, manusia saja. Polisi ada orang yang ditangkap di penjara. Di penjaranya ada yang 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, seumur hidup. Ada yang dihukum mati. Polisi nangkap gitu punya alasan enggak? Punyalah. Mau newak teu pupuguh, ya. Pasti dia siap mempertanggungjawabkan. Makanya setelah ditangkap kan diproses di pengadilan. Pengadilan nanti yang menetapkan hukumannya sesuai dengan kejahatan. Kenapa polisi itu nangkap? Karena orang itu melakukan kejahatan. Ada lagi orang yang dikasih reward, hadiah, penghargaan oleh polisi.
Umpamanya ada tindak kejahatan, baik perampokan dan seterusnya. Ada warga yang menyelamatkan, menangkap penjahat itu dan korban kejahatannya selamat. Ini orang yang membantu ini oleh polisi diapresiasi enggak? Diaturnya, dikasih penghargaan. Kan gitunya. Jadi baik polisi menangkap orang, menghukum orang, ataupun memberikan penghargaan ke orang, pasti ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu orang. Apalagi Allah. Kalau Allah menyesatkan seseorang, memalingkan orang itu dari hidayah, pasti ada alasan yang siap dipertanggungjawabkan. Kalau Allah memberi hidayah kepada seorang, pasti ada alasan juga. Dan Allah sudah menjelaskan alasannya dalam Quran dan Sunnah, siapa yang layak diberikan hidayah dan siapa yang layak disesatkan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang layak disesatkan, siapa yang layak diberi hidayah. Allah jelaskan orang-orang yang gak akan diberi hidayah itu, innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan beri hidayah kepada orang fasik. Jadi kalau orang berbuat fasik, jangan berharap dapat hidayah. Allah tidak akan beri hidayah kepada orang yang begini. Termasuk orang yang zalim. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah gak akan beri hidayah kepada kaum yang zalim. Jadi kezaliman, orang yang berbuat zalim, jangan berharap dia dapat hidayah dari Allah. Dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kalau ada orang sesat, Allah yang memalingkan dia dari hidayah. Allah lah yang memalingkan hati hamba-hamba dari hidayah. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Dan kehendak Allah tidak akan lepas dari sifat adil dan hikmahnya. Allah gak mungkin zalim. Semau gue, pokoknya saya suka ini dikasih hidayah. Saya gak suka itu disesatkan. Semau-maunya. Enggak. Allah itu tidak akan zalim kepada hamba-hambanya. Orang aja, polisi gak akan zalim, tegugur teangin, gerbek orang ditewak. Ditangkap. Apa salah saya? Gak ada salah kan, saya mah sebal we ke kamu. Ada yang begitu? Tidak ada. Kalau ada oknum itu ya. Kalau ada itu oknum. Itu orang tidak mungkin menangkap, menghukum orang yang tidak bersalah. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan bersamaan dengan semua yang dijelaskan tadi, bahwa hidayah di tangan Allah. Allah yang mengangkat derajat orang, Allah yang merendahkan derajat orang dengan alasan tertentu. Allah yang menghinakan, Allah yang memuliakan, Allah yang memberi hidayah, Allah yang menyesatkan, semua di tangan Allah. Sekalipun demikian, manusia perlu berikhtiar mengeluarkan semua usaha dan kemampuan menelusuri jalan-jalan kebenaran yang menyebabkan orang itu dimuliakan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diangkat derajatnya dan meraih ridha Allah. Dan menjauhi jalan-jalan kehidupan yang salah, yang keliru, yang menyebabkan dia dihinakan, yang menyebabkan dia itu direndahkan, yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam murka dan azab Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muddathir, liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Ya. Ayat sebelumnya itu Allah menyuruh orang untuk beramal, terus kata Allah, liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar, bagi orang-orang di antara kalian yang ingin maju atau ingin mundur.
Makna ingin maju, ingin mulia, ingin terangkat derajatnya, ingin diberikan banyak karunia. Makna ingin mundur sebaliknya. Makanya berkata mu'allif, ayataqaddamu bi fi'li ma yuqarribuhu min rabbih wa yudnihi min ridahu wa dari karamatihi aw yata'akhkhar bi fi'lil ma'asi wa iqtirafil atham allati tuba'iduhu an ridallah wa tudanihi min sakhatihi wa minan nar. Maksud liman syaa minkum ayyataqaddama wa yata'akhkhar, maksudnya dia maju bagi orang yang ingin maju dengan cara mengerjakan semua amalan yang bisa mendekatkan diri dia kepada Allah. Yang mendekatkan dia kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla dan negeri yang penuh kemuliaan yaitu surga. Atau dia ingin mundur dengan cara melakukan maksiat, berkecimpung di dalam dosa yang menjauhkan dia dari ridha Allah dan mendekatkan dia kepada murka dan azab neraka. Bebas. Kalau mau maju ini. Kalau mau mundur terserah, konsekuensinya ini. Jadi walaupun hidayah di tangan Allah, seseorang disesatkan atau diberi hidayah itu karena kekuasaan Allah, tapi kita wajib berusaha untuk menjadi orang yang layak diberi hidayah. Seperti guru berhak penuh untuk menaikkan siswa atau tidak, meluluskan siswa atau tidak, memberi nilai 10, 5 atau 0, itu guru berhak penuh. Tapi ada tapinya, guru punya kriteria. Siapa yang akan dinaikkan nilainya minimal 6 ke atas. Siapa yang di bawah tinggal kelas. Siapa yang mau lulus nilainya mesti demikian, absensinya mesti sekian, kan gitu ya. Siapa yang kurang dia nggak akan lulus. Siapa yang ingin diberi nilai 10 wayahna. Setiap ulangan harus benar semua. Siapa yang tidak benar akan diberi nilai sesuai dengan jumlah kesalahannya. Kalau jumlah kesalahannya lebih dominan akan diberi nilai minim. Kalau semua salah diberi nilai 0. Selain diberi nilai 0, pasti dijewer. Baheulanya dulu, kalau sekarang nggak ada guru yang berani menjewer muridnya. Bisa berurusan dengan polisi. Dan disetrap. Disuruh maju ke depan. Angkat kaki sebelah gitunya. Sambil memegang 2 telinganya. Sekarang itu dulu. Sekarang nggak ada yang berani. Berani begitu, guru dipenjara. Ada kasus begitu? Ada banyak. Jadi guru tak bingung. Diantap, diprotes. Sebab muridnya bodoh, orang tua protes, bisa didik anak gak sih? Kan gitu. Dihukum, berurusan dengan polisi. Selamat lir para guru. Jadi kalau guru begitu, apalagi Allah. Allah punya hak prerogatif untuk memberi hidayah atau tidak. Tapi Allah punya kriteria. Siapa yang ingin diberi hidayah begini. Siapa yang begitu nggak akan diberi hidayah. Allah jelaskan. Allah nggak akan memberi hidayah kepada yang fasik, yang zalim, kepada orang yang lalai, kepada orang yang hatinya keras. Itu dijelaskan kriteria-kriterianya. Kita tinggal milih mau menjadi orang yang layak diberi hidayah atau yang layak disesatkan. Tinggal milih saja ya. Bebas dengan segala macam konsekuensinya. Dan seorang hamba tidak bisa berlepas diri dari mengerjakan apa yang membuat dia maju, mulia, terangkat derajatnya.
Dan harus menjauhkan diri dari apa-apa yang membuat dia itu hina, rendah, dan terjerumus ke dalam murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam setiap detik dan keadaan setiap hamba sangat butuh kepada Allah, sangat perlu kepada Allah, dan tidak pernah bisa berlepas diri dari bimbingan Allah walaupun sekejap mata. Maka untuk kepentingan manusia yang memiliki keinginan dan ikhtiar, Allah telah membuka banyak pintu. Pintu bagi orang-orang yang meminta dan berdoa. Allah Azza wa Jalla tidak akan mungkin menolak doanya. Allah tidak akan mungkin mengabaikan orang-orang yang berseru kepadanya untuk meminta. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman, kata Allah, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh. Fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat. Kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan beri hidayah kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuhu. Fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian lapar, bakal kelaparan. Kecuali orang-orang yang aku beri makan. Maka mintalah kalian makanan kepada aku akan kasih makanan kalian. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Hei hamba-hambaku, semua kalian telanjang. Kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka minta pakaian kepadaku, aku akan kasih kamu pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian melakukan dosa baik malam ataupun siang. Malam juga kita dosa. Sebelum tidur kita ngapain coba? Banyak yang berbuat dosa sebelum tidur, banyak. Kemarin hari apa? Hari Senin kita membahas kitab malaikat yang mulia. Yang kita bahaslah malaikat Qarin. Jadi setiap kita ada jin Qarin, ada malaikat Qarin yang mendampingi kita. Malaikat Qarin membisikkan kebaikan, ngajak kepada kebaikan. Jin Qarin sebaliknya, mengajak kepada keburukan. Ketika orang mau tidur, malaikat Qarin berkata, ikhtim yaumaka hadha bil khair. Tutup harimu ini dengan kebaikan. Dia membisikkan kita untuk sebelum tidur berdoa, berzikir, baca Al-Quran. Siapa yang demikian, berarti dia menutup hari tersebut dengan kebaikan. Si setan, jin dari kalangan setan dari kalangan jin Qarin berbisik, tutup harimu ini dengan keburukan. Diajak untuk berbuat buruk sebelum tidurnya. Dengan cara apa? Itu style TV. Style dangdut. Yang nyanyinya aduhai semuanya. Nah akhirnya sambil nunggu ngantuk, sambil nonton dangdut, keres tekarasa. Maka dia menutup hari tersebut dengan apa? Keburukan. Begitu bangun, kata malaikat Qarin, iftah yaumaka hadza bil khair. Buka harimu ini dengan kebaikan.
Begitu bangun, malaikat menyuruh kita untuk berwudu, kemudian berzikir, berwudu, kemudian sholat. Tapi si setan sebaliknya, buka harimu ini dengan keburukan. Begitu bangun, apa yang pertama dicari? Mungkin gadget, HP, mungkin remote TV. Mana remote? Celek gitu. Dangdut tadi belum selesai. Nah gitu. Jadi malam bisa berdosa. Siang apalagi. Kata Allah, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Hai hamba-hambaku, kalian selalu berbuat dosa malam ataupun siang, sedangkan aku Maha Pengampun semua dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku, aku akan ampuni kalian. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, memberi ampunan, memberi makan, memberi hidayah, memberi pakaian, itu Allah yang ngatur. Siapa yang diberi kebaikan berarti Allah mentakdim dia. Siapa yang diberi keburukan berarti Allah mentakhir dia. Karena Allah adalah al-muqaddim dan al-muakhir. Lalu apa buah dari beriman kepada dua nama ini? Berkata muallif, inna imanal amdi bi anna Allah wahdahul muqaddim wal muakhir la syarika lah yuthmiru kamal adh-dhulli baina yadayhi wa quwwati tama fi ma indah wal khawfa minhu subhanah wa adamal ya'as min rawhi wa adamil amni min makari wa husnal iltija ilaihi raghaban wa rahaban wa khawfan wa tama'a wa hirsan wa musabaqatan ilal khairat wal a'mali shalihat. Sesungguhnya keimanan seorang hamba bahwa Allah lah satu-satunya yang muqaddim dan muakhir. Tidak ada syirikat baginya dalam hal ini. Maksud Allah yang muqaddim dan muakhir, Allah yang mengawalkan satu amalan, mengakhirkan amalan lain, mengawalkan seseorang, mengakhirkan yang lain, plus Allah yang memuliakan, yang menghinakan. Allah yang mengangkat, Allah yang merendahkan. Allah yang memberi karunia, Allah yang menghalangi karunia. Allah yang memberi hidayah, Allah yang menyesatkan. Itu tercakup dalam sifat al-muqaddim dan al-muakhir. Iman bahwa Allah satu-satunya yang mengatur itu membuahkan pertama, sempurnanya sikap merendah kita di hadapan Allah. Kuatnya harapan kita untuk memperoleh apapun yang ada di sisi Allah. Muncul rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Muncul perasaan optimis, tidak mudah putus asa dari rahmat Allah. Muncul juga perasaan tidak merasa aman dari makar Allah. Muncul juga bagusnya sikap bersandar kita kepada Allah dengan penuh harap, penuh kecemasan, penuh rasa takut, penuh harapan. Dan semangat serta berlomba-lomba meraih kebaikan dan amal soleh. Sebagaimana firman Allah, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawatu arduha ka ardis samai wal ard wa indat lilladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Kata Allah, bersegeralah kalian, karena ini bersegera menuju ampunan Allah dan surga salah satu ikhtiar, usaha untuk menjadi orang yang layak diberi hidayah.
Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa aja yang Allah kehendaki. Dan Allah lah pemilik karunia yang agung. Sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam melihat para sahabat mundur ketika mau sholat. Mau sholat itu pak akhir-akhir. Safnya itu pak belakang-belakang. Melihat begitu kata Nabi SAW, taqaddamu wa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirhumullah. Majulah kalian mendekat kepadaku, orang yang di belakang kalian mendekat kepada kalian. Terus begitu. Tidak henti-hentinya satu kaum mengakhirkan diri sehingga Allah pun mengakhirkan mereka. Mengakhirkan diri maknanya mengakhirkan lelet, lambat, lemot dari mengerjakan ibadah dan amal soleh. Kalau saf ingin paling belakang. Kalau mau sholat nanti sudah qomat baru datang. Kan gitunya. Selalu mengakhirkan diri. Akhirnya Allah akhirkan. Dari aspek ranking. Jadi ranking 1 dari belakang. Alias paling jelek gitu. Kedua, wa min sabaril imani bihadzal ism. Di antara buah dari beriman kepada nama al-muqaddim dan al-muakhir ini adalah al-hirsu ala taqdimi ma qaddama Allah wa ta'khira ma akhara Allah. Di antara buah dari beriman kepada nama ini adalah bersungguh-sungguh mendahulukan apa yang Allah dahulukan, mengakhirkan apa yang Allah akhirkan. Dan Nabi SAW sangat keras, sangat bersungguh-sungguh untuk mendahulukan apa yang Allah dahulukan. Memulai dengan apa-apa yang Allah telah memulai dengannya. Makanya ketika sa'i, Allah menyuruh dari Safa ke Marwah. Bukan sebaliknya. Makanya Nabi SAW diperintahkan ketika awal sa'i mengatakan nabda'u bima bada Allahu bih. Kami memulai dengan apa-apa yang Allah telah memerintahkan untuk memulai dengannya. Termasuk ibadah, wudhu, sholat, mandi, dan seterusnya. Tayamum. Ketika wudhu, Allah menyuruh mendahulukan membasuh wajah, membasuh kedua tangan, kemudian baru kepala, baru kaki. Itu urutan yang ditetapkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Salat juga demikian. Allah menyuruh kita mengawalkan berdiri, lalu ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Tidak boleh kita semau-maunya. Asal semua aja ke basuh wudu. Pertama kaki dulu. Yang kedua kepalanya gitu. Yang ketiga baru tangan, keempat terakhir baru tamas, non tamas teh, cuci muka. Nggak boleh begitu ya. Dahulukan apa yang Allah dahulukan, akhirkan apa yang Allah akhirkan. Termasuk kalau kita mau jamak takhir, kita mau sholat zuhur ditarik ke asar. Mengerjakan zuhur pada waktu asar. Mana yang harus lebih dahulu kita lakukan, zuhur dulu apa asar dulu? Banyak orang yang ngotak-ngatik pakai otak. Asar dulu karena asarlah yang punya waktu. Zuhur manebeng maka harus diakhirkan kan gitu otak nanya. Gak boleh. Ibda'u bima bada Allahu bih.
Mulailah oleh kamu dengan apa-apa yang Allah telah memulai dengan itu. Awalkan. Apa yang Allah awalkan, awalkan oleh kita. Mana yang lebih awal, zuhur apa asar? Zuhur. Lakukan zuhur dulu ketika mau menjamak dengan asar, baik takdim ataupun takhir. Baik pada waktu zuhur ataupun pada waktu asar. Demikian juga maghrib dengan isya dan seterusnya begitu. Ya. Inilah seluruh urusan agama wajib mendahulukan apa yang Allah dahulukan, akhirkan apa yang Allah akhirkan, mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci, dan inilah sekuat-kuat tali iman. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqa ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sekuat-kuat tali iman, cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Cinta karena Allah adalah mencintai apapun yang Allah cintai, baik berupa orang, seperti orang-orang soleh, wajib kita cintai, ataupun amalan, seperti amal-amal soleh, ataupun tempat, seperti tempat kebaikan, masjid, madrasah, pondok pesantren, ataupun tempat itu dari sebutnya, ataupun waktu seperti mencintai Ramadan, Lailatul Qadar. Membenci karena Allah, membenci apa-apa yang Allah benci, baik orang seperti orang kafir, perbuatan, kekufuran, syirik, bid'ah, maksiat, tempat-tempat maksiat dan seterusnya. Berarti itu cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Ya, inilah penjelasan dua sifat nama sekaligus sifat Allah, yaitu apa? Al-Muqaddim dan Al-Muakhir. Maknanya apa? Al-Muqaddim yang mengawalkan dan mengakhirkan, dan itu mencakup yang memuliakan atau yang menghinakan, yang mengangkat ataupun yang merendahkan, yang memberi hidayah ataupun yang menyesatkan, ya, dan seterusnya. Ya, cukup ya sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Ya, siapa yang mau hadiah buku ensiklopedia Asmaul Husna? Sudah belum? Belum, kasih. Itu dulu, kasih ini, ini nanti. Siapa namanya Pak? Nama Wildan. Wildan. Barakallahu fiik. Pak Wildan, apa arti al-muqaddim dan al-muakhir? Bismillah. Al-muqaddim dan al-muakhir artinya yang maha mengawali dan maha mengakhiri, maha memuliakan. Kita mah lagu atau yang mengawali dan yang mengakhiri. Bahasa saya tidak begitu ya. Ulangi, apa muqaddim dan muakhir? Al-muqaddim yang mengawali, mengawalkan dan mengakhirkan, yang memberikan, mencakup, yang merahmati, yang memberi rahmat dan juga yang memberikan. Terus biarkan Ahwat ribut sendiri. Yang memuliakan dan yang menghinakan, yang memberikan hidayah dan yang menyesatkan, dan seterusnya. Barakallahu fiik. Kasih. Barakallah. Ahwat yang tadi ribut, ngacung. Tunjuk oleh panitia. Sudah? Ya, bismillah. Sudah? Ada? Taib, sebutkan dua di antara buah beriman kepada Allah sebagai al-muqaddim dan al-muakhir. Satu. Buahnya apa tuh? Bersungguh-sungguh dari apa yang Allah dahulukan dan mengakhirkan apa yang telah Allah akhirkan. Dua.
semangat berlomba-lomba meraih kebaikan dan amal Masya Allah, soleh. Suganti ahwat mah ngobrol terus taranga Bandungan. Ternyata pinter, oke. Barakallahu fiik. Sudah. Pertanyaan, kalau safar berkendaraan waktu tanjakan disunahkan baca Allahu Akbar, bila turun baca Subhanallah. Apakah kalau naik tangga dan turun tangga membaca Allahu Akbar dan Subhanallah juga? Iya. Naik eskalator pas naik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas turun Subhanallah. Baik jalan kaki, tangga naik turun tangga, atau eskalator, atau elevator, lift. Pas naik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Pas turun Subhanallah, Subhanallah, gitu ya. Naik kendaraan juga begitu, mobil, motor, sepeda, beca. Pas turun Subhanallah, Subhanallah. Pas naik Allahu Akbar. Semuanya begitu ya. Bagaimana kalau pas jatuh dari atas baca Subhanallah? Nggak akan ingat ke yang gitu ya. Bolehkah orang tua mendoakan anak-anaknya sekolah lalu tinggal di luar negeri dan alasan melihat di negeri ini makin jauh ditoleransi beragama dan makin suram keadaan pemimpin negeri ini? Kayak kumaha itu. Bolehkah orang tua mendoakan anak-anak sekolah tinggal di luar negeri? Alasannya melihat negeri ini makin jauh toleransi beragamanya. Dan makin suram keadaan pemimpin negeri ini. Oh gitu. Tergantung luar negerinya kemana. Negeri muslim, negeri kafir. Sekolahnya yang dipelajari di sana ilmu apa? Ilmu syar'i atau ilmu dunia gitu ya. Kalau umpamanya berdoa ya Allah sekolah mudahkan anak saya bisa sekolah di Madinah, di Mekah. Di negeri muslim yang mempelajari ulum syariah secara benar. Apapun alasannya bagus, doakan begitu. Ya. Adapun alasannya karena negeri ini wah kasobalo itu mungkin salah satu di antara alasan tapi belum tentu tepat alasannya. Kalau umpamanya di negeri ini toleransi beragamanya bagus, terus pemimpin negerinya umpamanya tidak korup, tapi Islam tetap masih belum tegak. Apakah tidak perlu belajar ke luar negeri untuk belajar syariat? Tetap perlu. Karena untuk berdakwah di negeri ini butuh ilmu. Dan ilmu didapatnya di sono gitu. Boleh baik-baik saja berdoa agar anaknya dimudahkan oleh Allah untuk sekolah di sana. Mana yang lebih dahulu manusia berbuat baik dulu baru turun hidayah atau Allah menurunkan hidayah dulu yang menyebabkan manusia berbuat baik? Terkait segala sesuatu atas kehendak Allah. Ini bisa dua-duanya. Pertama, kalau Allah memberi hidayah kepada seorang, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena rahmat Allah kepada dia. Ujug-ujug gue karena kasih sayang Allah. Kemungkinan kedua itu balasan dari Allah atas kebaikan dia sebelumnya. Tepira kata orang Sundamanya. Kebaikannya teh pas kita lagi jalan ada orang tua mau nyebrang atau anak-anak mau nyebrang gak bisa. Kita seberangin. Gitu ya tepira tah. Allah mengapresiasi. Memberi hidayah. Tiba-tiba ujug ingin infak, ingin sedekah. Tiba-tiba ujug, aduh ingin baca Quran, cari masjid terdekat, wudu, sholat dulu baru. Nah itu hidayah Allah sebagai balasan atas kebaikan dia. Atau mungkin saja hidayah Allah ini turun kepada kita ujug-ujug, tapi sebagai bukti dikabulkannya doa orang lain yang mendoakan kita. Mungkin orang tua
mendoakan, ya Allah jaga agama anak saya, beri hidayah. Berpengaruh, dikabul. Tiba-tiba saja kita ingin berbuat baik. Tiba-tiba saja ingin beramal soleh. Tiba-tiba saja ingin ibadah, gitu ya. Jadi semua yang Allah turunkan berupa anugerah ada dua kemungkinan. Pertama, kami yang kasih sayang Allah kepada dia. Dan yang kedua, pasti ada sebab sebelumnya. Sebab itu mungkin berasal dari kebaikan kita atau berasal dari doa orang lain untuk kita. Orang lain mendoakan kita pun mungkin karena kebaikan kita kepada dia, ya. Umpamanya coba kita jalan-jalan. Olahraga lah gitu supaya gerak. Di pinggir jalan aya nu ngagoler. Berem, tibra, ternyata pedagang asongan. Meureun capek tunduh gitunya. Ngagoler pinggir jalan. Dagangannya ada di pinggir. Kalau ada yang ngambil nggak akan tahu. Disamperin sama kita karunya. Ya. Mual sabaraha untungna sehari. Gitunya kita rogoh satu, kita simpan, leos. Bisa nggak kebayang orang itu ketika bangun. Dia merasa buang waktu harusnya menjual dagangannya untuk anak istri, tapi karena kelelahan, ngantuk, dipakai tidur gitu. Gak dapat uang nanti. Pas bangun, Allah, aya Soekarno-Hatta 5 lembar. Bisa nangis tuh orangnya. Ini kebaikan bukan? Kebaikan. Kalau kita demikian, nanti Allah kasih hidayah kepada kita untuk melakukan kebaikan. Sebagai balasan atas kebaikan kita, secara diam-diam menolong orang tadi. Orang tadi nggak tahu bahwa kita menolong, kita memberi, ya. Tak ada orang yang tahu, nggak ada CCTV di sana. Pokoknya orang itu tiba-tiba, wah langsung pulang. Beri beras sekarung gitu. Mana anak bapak berapa bulan belum bayaran, nih bayar, kan bisa begitu. Insya Allah saya dan suami akan pergi umroh mandiri dalam waktu dekat. Mohon doanya untuk diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran. Ya semoga Allah mudahkan. Apa maksud umroh mandiri itu? Jadi ngurus sendiri semuanya gitu. Bisa? Iya bisa, tapi tetap nanti harus ada bendera travel yang bertanggung jawab, ya. Biasanya membeli visanya itu ke travel tertentu. Tapi di sananya karena kita sudah tahu, sudah sering sendiri, tidak gabung, bisa, ya. Tapi tetap penanggung jawab dari travel ada. Ya biasanya tempat membeli visanya yang menguruskan visa kita, travel tertentu, nah itu penanggung jawabnya. Walaupun nanti dilepas bebas mandiri di sana. Pertanyaan, izin bertanya, mohon dijawab. Insya Allah dijawab. Saya akan landing di Jeddah, lalu berencana stay di Madinah berapa hari, sampai kemudian ke Mekah. Berarti sebelum perjalanan ke Mekah, saya insya Allah akan naik kereta api cepat. Sebelum ke stasiun berarti saya ke Bir Ali dulu ya, untuk miqat. Lalu ke stasiun dan ke Mekah. Kalau capek tak kabayangnya, landing di Jeddah dulu, tidak langsung ke Mekah untuk umroh, ya tidak harus ihram di pesawat. Karena nanti akan keluar lagi, ya. Dari Jeddah ke Madinah dulu pakai kereta api cepat, stay di Madinah mungkin 3-4 hari. Nanti dari Madinah mau ke Mekah untuk umroh, mengambil miqat orang Madinah, yaitu di mana? Di Bir Ali. Kalau pakai mobil, pakai bus, biasanya nyimpang ke Bir Ali di sana. Atau ke yang namanya Dzul Hulaifah. Tempat itu disebut Bir Ali, disebut Dzul Hulaifah. Ada masjid, sholat. Baru di sana mulai ihram. Kalau pakai kereta nggak lewat sana. Lalu di mana miqatnya? Miqatnya di kereta.
Kalau fatwa lajnah daimah boleh dari stasiun. Tapi yang lebih memastikan adalah di sebuah titik yang segaris dengan miqat. Kira-kira 5 menit setelah bergerak, si kereta bergerak, 5 menit itu sampai di miqat. Dan ada pengumuman di screen layar TV di dalam kereta ada pengumuman dalam 2 bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris, ya. Atau tanyalah ke pramugari, petugas di kereta namanya pramugari juga ya. Pramugari, kapan miqat gitu. Nanti akan dikasih tahu, nanti ada pengumuman. Nah, tidak perlu kalau mau naik kereta, tidak perlu ke Bir Ali dulu, kemudian baru ke stasiun. Percuma. Kenapa? Karena pertama miqat itu nanti akan terlewati di tempat yang segaris dengan miqat. Yang kedua, kalau toh kita ke Bir Ali dulu, ke miqat dulu untuk ihram, terus ke stasiun lagi, itu sama dengan keluar lagi dari batasan miqat. Atau percuma ke miqat, Ari keluar lagi himanya. Ngapain ke sana? Ya udah aja ke stasiun ya. Lalu begitu bergerak, lihat 5 menit ya setelah bergerak ada pengumuman bahwa para penumpang sekalian ini sudah sampai di miqat, silakan bagi yang akan umrah untuk ihram di sini. Nah, baru di sana kita ihram. Menetapkan niat untuk umrah, bertalbiyah untuk umrah, istirat untuk umrah, setelah itu talbiyah sampai ke Mekah ya. Jadi tidak harus ke Bir Ali dulu. 2. Apakah di Nabawi ada kajian rutin bagi ikhwan dan juga akhwat? Apa ada kenalan mutawif sunnah Ustaz? Pertama, di Masjid Al-Nabawi kemarin ada. Namanya Ustaz Ariful Bahari, orang Pekanbaru. Tapi kalau Darullah Agustus kemarin pulang. Sudah berhenti, sudah sudah habis masa tugasnya. Waktu haji saya kemarin ketemu dan beliau bilang, saya tanggal sekian Agustus pulang Ustaz, sudah selesai. Karena dokternya sudah selesai, tugasnya sudah selesai. Saya tanya siapa gantinya, saya nggak tahu. Belum ada kandidat yang diajukan gitu ya. Nanti ditunjuk. Jadi yang baru belum ada. Tapi coba saja, wallahu alam, kita belum tahu, nanti kita cari info ya. Ada enggak? Kalau tuh ada, itu coba masuk ke Masjid Nabawi melalui pintu 19. Nah, dekat pintu 19 itu untuk ikhwan, akhwat nggak bisa. Akhwat itu di pintu 16. Dan tidak terdengar, udah akhwat nggak ada kajian. Ikhwan ada setiap maghrib sampai isya ya. Adapun selain yang berbahasa Indonesia banyak, setiap ba'da subuh ada Syekh Abdul Razak ya. Setiap ba'da isya ada Syekh Abdurrahman Ar-Ruhaili ya. Cari di sana ada ya, setiap hari ada. Jadi penuh dengan kajian ilmu tapi berbahasa Arab. Kalau khusus bahasa Indonesia di pintu 19 khusus dari maghrib sampai isya. Ya. Kemarin Ustaz Ariful Bahri, sekarang gantinya belum tahu. Apa ada kenalan mutawif dan mutawif sunnah di sana? Banyak. Beberapa orang. Kalau kajian rutin, itu biasanya kalau saya ke sana selalu tiap hari ada kajian rutin untuk jamaah, tapi orang lain boleh gabung dan sering ada yang gabung ya. Kalau di Masjid Nabawi biasanya ba'da subuh di pelataran dekat pintu halaman nomor 25 kadang-kadang itu pintu akhwat khusus ya. Kadang-kadang di depan pintu 22 gitu, pas di tengah-tengah, cari aja. Begitu duduk, orang lain biasanya ikut gitu. Boleh, bebas. Kalau di Mekah, biasa di rooftop. Ba'da subuh juga, kalau siang panas. Ba'da subuh di rooftop ya.
Beres sholat subuh, beres zikir, nah kita ngumpul di tempat tertentu yang kira-kira agak jauh. Nah, orang biasanya berdatangan, ikut ya, bebas boleh. Kuliner favorit Ustadz di Madinah maupun Mekah. Tidak ada si montong di sana. Itu yang saya hindari. Jadi biasa setelah umroh pulang naik 2 kilo. Karena waktu Ustadz Firanda masih di sana, beberapa Ustadz para dokter sekarang belum masih di sana, tiap malam saya selalu diajak keluar untuk makan malam. Di Mekah begitu juga. Dulu ada Ustadz Nuruddin di Mekah, ada Ustadz lain. Selalu dijemput ke hotel, ayo kita makan di luar. Pulang-pulang nambah 2-3 kilo. Nah ini riwayat kenapa ya BBC naik terus waktu itu. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada, sudah pada pulang ya. Tapi ada pelanjutnya ada, tapi kita tolak-tolak. Sekali-sekali, tapi sekali di Mekah, sekali di Madinah boleh ya. Apa makanan favorit? Jadi ini dong, promosi rumah makan atau dibayar nanti. Ada ya di sana yang enak. Saya pernah berkunjung ke suatu kota dan sholat di masjidnya. Ketika masuk masjid, sholat sunnah dimulai. Dan saya melihat shaf sholatnya tidak rapat. Sholat sunnah dimulai, sholat sudah dimulai. Dan saya melihat shafnya tidak rapat. Jarak antara jamaah berpatokan dengan sajadah masing-masing. Saat itu saya bingung, kalau saya di belakang, saya sendirian. Sedangkan shaf di depan masih jarang-jarang. Masuk aja ke depan. Yang jarang-jarang itu kalau kita bisa masuk ke sana. Tapi ketika saya mau masuk ke shaf mereka, mereka tidak mau bergeser. Gak apa-apa, nanti juga kesedek ya. Asal masuk, nanti juga akan kegeser sendiri. Sampai ibu-ibu yang di samping saya mengeraskan badan, tidak memberi celah. Para space di samping ibu itu masih sangat cukup, bahkan lebih. Ya, kalau dia keraskan ya jangan kita tubruk, kan cukup kan? Cukup masuk tanpa harus berbenturan dengan badan si ibu. Sekeras apa sih badan ibu itu? Akhirnya saya memaksa masuk karena imam sudah mau ruku. Iya. Selesai sholat, ibu tadi melihat saya dengan tatapan tajam. Biarkan. Zikir saja, zikir ya. Zikir, berdoa. Kalau nanti menatap, senyum, kasih senyuman. Apakah tindakan saya berusaha mengisi shaf tadi salah? Enggak salah, betul ya. Kata Nabi SAW, man wasolah shaf wasolahullah. Siapa yang menyambung shaf, Allah akan menyambungkannya. Jadi memang kalau ada yang kosong harus kita isi sesuai dengan perintah Rasul SAW. Saya takut kalau saya tidak mengisi shaf, saya berdosa karena shaf yang ada sangat jarang. Yang kaki dirapatkan masih bisa dimasuki 5 orang. Atau 5 orang mah tidak akan masalah. Kenapa sih ibu menatap tajam? Jika suami mau umrah, curhat nih. Namun sebelum berangkat dicukur dulu agar tidak perlu dicukur saat tahallul. Nggak bisa. Harus di sana wajib. Rukun. Tahallul itu rukun. Takut amat dicukur di sana. Tahallul dikarenakan kondisi keuangan. Emang di sini nggak bayar? Bayar di sini 20.000. Lebih murah di sana cuma 10. Real. 40.000. Kalau kita tidak punya uang untuk dicukur, bawa
mesin cukur sendiri desi gunting ya. Bawa mesin cukur terus sendiri bisa kalau sama mesin cukur. Mahal. Iya betul. Pinjam ke yang punya, pinjam untuk tahalul di sana ya. Tetap tahalul wajib. Hatta kalau orang itu botak asli tidak tumbuh-tumbuh lagi gitu ya. Tidak ada sehelai rambut pun, bagaimana tahalulnya? Maka ta'abudinya lakukan. Jadi ambil pisau atau cukur, cuma dioleskan, diusapkan ke kepala sebagai ritual cukurnya aja itu mencukupi. Walaupun tidak ada rambut yang tercukur kan nggak ada botak, sehingga kojek gitu, sehingga permen kojek. Tahu disebut permen kojek kenapa? Karena dulu ada orang yang namanya kojek gundul, tidak berambut. Maka setiap permen yang gundul disebut permen kojek. Dulu tuh ya ada serial TV judulnya, wah saya masih SD atau TK gitu. Filmnya judulnya Kojek, detektif polisi botak terkenal Kojek. Terakhir, ibadah haji merupakan ibadah wajib. Bagaimana kalau umroh? Sama umroh untuk pertama sebelum mampu berhaji tapi mampu berumroh wajib. Pahala ibadah haji apakah sama dengan umroh? Beda. Umroh itu disebut haji kecil ya. Lebih gedean haji. Mohon penjelasan. Sudah dijelaskan. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah untuk hari Selasa yang akan datang mungkin saya ada uzur. Nanti 2 Selasa lagi insyaallah kita jumpa lagi. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.